saya pakai bahasa apa ini harusnya? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda atau bahasa Jawa supaya Bapak paham. Saya paksa saya beropini ini. Standar pelayanan Bapak di bawah SNI, Pak. Di bawah standar nasional Indonesia kalau begini, Pak. Kalau Pak gini, Pak, mohon maaf, saya orang awam, bukan penyidik APH, DPR biasa, patut kalau saya mempunyai kecurigaan ada unsur kesengajaan. Karena apa? Ada proses yang harusnya disampaikan kepada orang berhak tidak dilakukan dengan baik. Saya jujur saja ya meragukan tatapan mata Bapak. Nanti Bapak ini sendiri loh, Bapak punya anak, punya cucu loh, Pak. Iya, Pak. Makanya kalau nanti Bapak bertanggungjawabkan ternyata Bapak hidupnya susah, jangan salahkan kita loh, Pak. Sementara Bapak memberikan lebih hampir 3.800 kepada 0 orang yang baru daftar pada hari itu. Ada apa ini? Kerabat Desa Indonesia, Pansus Haji DPR, terus mendalami dugaan pelanggaran undang-undang dalam pelaksanaan ibadah haji 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Keterangan sejumlah pejabat tinggi Kemenak, yang dipanggil sebagai saksi oleh Pansus, terkesan tidak menjawab secara jujur. Bahkan terkesan ditutup-tutupi. Hal itu membuat rapat dengar pendapat selalu berlangsung panas. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Oh, yang 2023, Pak. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Salah satunya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Jaja Jailani, yang dipanggil sebagai saksi oleh Pansus Haji DPR, Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024. Dalam RDP tersebut Ketua Pansus Haji DPR, Nusron Wahid, terlihat sangat emosi mendengar keterangan Jaja Jailani. Nggak saya tambah, nggak saya kurang dari atasan Bapak. Ini loh, materinya ini. Saya hanya membaca ini, bukan kata saya ini. Siapa itu, Pak? Ya kan, kata Pak Dirjen ini. Di forum ini disampaikan mekanisme pengisian kota. Oke. Tahap 1 urut nomor porsi. Betul, Pak. Betul kan? Betul. Ada berapa yang urut nomor porsi yang dari 10.000 itu? Ini kan, Pak, ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun. Enggak, saya mau tanya. Iya. Jumlahnya, kan Bapak, Iya. tugas Bapak kan tadi mengatur yang 10.000 tambahan itu, memverifikasi kan? Iya. Kan tadi Bapak yang mengatakan sendiri, PIHK mengajukan kepada Bapak, Bapak memverifikasi. Verifikasi kan ada parameternya. Iya. Apa yang diverifikasi itu? Memenuhi syarat-syaratnya apa tidak? Betul apa betul? Betul. Betul, Pak ya? Nah, salah satu klausul persyaratan yang dibuat, kriteria yang dibuat oleh Pak Dirjen itu ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 urut nomor porsi. Urut nomor porsi kan artinya yang nggak bisa berangkat di tahun 2024, mereka berangkat tahun setelahnya itu yang langsung otomatis naik. Iya. Itu ada berapa dari 10.000 itu? Ada 9.400, Pak. Yang nomor urut porsi? Iya. 9.000? 400. 9.000? Yang untuk keberangkatan di tahun 2025. Enggak, 9.000? 9.400. 400 pas. Iya. 9.000? Ulangi, Pak, 9.000? Saya catat ini, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Memui bisa 9.400 itu ya? Iya. Itu, Pak, 9.400. Pas. Iya. 00. Iya. 9400. Iya. Oke. Itu, Pak. Berarti tinggal sisa 600 dong. Iya. Yang tidak sesuai dengan nomor urut porsi. Enggak, maksudnya ini Pak, yang keberangkatan tahun 2000. Loh, enggak, Bapak paham pertanyaan saya enggak tadi, Pak? Oke. Pak, ini kan ada klausul kriteria, Pak. Mohon maaf, saya pakai bahasa apa ini harusnya? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda atau bahasa Jawa supaya Bapak paham. Iya. Ya kan? Saya ulangi lagi, ya kan? Berdasarkan penjelasan dari Bapak tadi, ya kan, ketika ditanya
Siapa yang mengatur penentuan ini? PIHK. Habis PIHK ngapain? PIHK dibawa ke tempat Bapak. Untuk diapain? Diverifikasi lolos atau tidak lolosnya. Yang memverifikasi siapa? Saya tim kami Pak. Oke, mau tim mau siapa kan di bawah Bapak. Betul kan? Betul. Namanya memverifikasi itu kan ada ketentuan-ketentuan apanya yang diverifikasi. Betul kan? Nah, ketentuannya ini berdasarkan keterangannya Pak Dirjen. Saya nggak membuat saya ini parameternya. Pak Dirjen mengatakan yang dinyatakan lolos tahap pertama 1 urut nomor porsi. Nah, berapa jumlahnya urut nomor porsi? Bapak mengatakan 9.400. Betul? Betul? Iya Pak. Betul, oke. Berarti kan yang urut nomor porsi, berarti yang lainnya kan yang tidak urut nomor tinggal 600 dong. Tapi Pak, dari 9.400 yang melunasi Pak, itu ada 4.200. Enggak, saya tanya yang 10.000. Iya Pak. Inti Pak, dari urut porsi semua Pak, itu kan ada 10.000. Oke. Iya. Terus kan urut porsi ada 9.400. Oke, yang nomor urut porsi, oke. Iya, yang melunasi itu ada 4.200. Jadi masih ada sisa kuota itu adalah dikurangi dari petugas Pak. Itu Entar dulu Pak. Ya kan saya mau tanya yang berangkat. Jadi oke, bagus keterangan Bapak. Jadi kalau berdasarkan nomor urut porsi ada 9.400. Tapi ternyata ketika diumumkan itu dia nggak mengambil haknya karena nggak mampu melunasi. Kira-kira begitulah. Iya Pak. Ada berapa yang melunasi, ada berapa? Tadi kan saya sampaikan Pak bahwa untuk yang jamaah 10.000 itu kan ada 9.400 yang menurut porsi. Ya. Yang memenuhi syarat. Ya, yang melunasi? Yang melunasi itu ada 4.204. 4.024. 4.000? 4.204. 204. Iya. Oke, 4204. Berarti ada sekitar 5.196 yang tidak melunasi yang harusnya nomor porsi. Oke? Iya Pak. Adakah effort pemberitahuan dari Direktorat Bina Haji Khusus kepada 5.196 orang tadi yang nomor porsi itu, dikasih tahu untuk bahwa ada mempunyai kesempatan untuk berangkat tahun ini? Iya Pak. Lewat apa? Lewat satu, membuat surat ke PHK, dan kita mengumumkan melalui laman resmi Kementerian Agama. Membuat surat kepada PHK. Ketika di daftar Siskohat itu, mohon maaf, ada nomor HP-nya jamaah apa tidak? Pak Mui, di dalam itu ada cantum nggak? Ada alamatnya apa tidak? Kalau alamat ada Pak. Kenapa nggak dikasihkan langsung kepada orang yang daftar urut itu supaya dia kesempatan untuk dikasih hak kesamaan utama? Kenapa? Nah, karena gini Pak, kami menganggap bahwa yang tahu kondisi jamaah itu adalah PHK. Memang ini Pak belum kami lakukan untuk yang langsung ke jamaah, Pak. Ini Bapak parah kalau gini Pak, manajemennya Pak. Enggak, begini Pak. Pak ya, mohon maaf Pak, Bapak ini Direktur Bina Haji Khusus. Tupoksi Bapak itu pelayanan, salah satunya pelayanan jamaah Pak. Nah, dalam konteks mitigasi risiko Pak, itu namanya Bapak harus tahu namanya KYC Pak. Know your customer Pak. Customer di sini jamaah. Jamaahnya itu siapa? Dia siapa, laki-laki atau perempuan, ini tempat tinggalnya di mana, kondisinya apa. Ini mohon maaf, saya beropini ini, standar pelayanan Bapak di bawah SNI Pak, di bawah standar nasional Indonesia kalau begini Pak. Belas orang bejaji kalau bahasa orang Jawa bilang ini. Mohon maaf ini Pak, saya beropini Pak. Harusnya itu begitu ada kayak gini disuratin Pak. Feedbacknya dia kayak apa di situ? Ini kalau kita mengutamakan jamaah. Kalau dengan mekanisme seperti ini Pak, kenapa? Karena Bapak punya datanya, daftar jamaah itu di mana? Di Siskohat. Kecuali kalau Bapak menembak di dalam angin kosong, nggak punya daftar jamaahnya. Kan begitu Pak Wahid?
Kalau Pak gini Pak, mohon maaf, saya orang awam, bukan penyidik APH, DPR biasa, patut kalau saya mempunyai kecurigaan ada unsur kesengajaan. Karena apa? Ada proses yang harusnya disampaikan kepada orang berhak tidak dilakukan dengan baik. Oke Pak ya? Siap Pak. Nah, termasuk berapa yang lunas tunda ganti nomor urut berikutnya berbasis PIHK. Nah, saya mau kejar sebenarnya pertanyaannya beliau tadi. Disinilah letak moral hazardnya. Ada unsur subjektivitas yang Bapak ini saya lihat ada unsur tekanan nggak mau mengaku di dalam forum ini. Apa unsur subjektivitasnya? Kenapa yang ini ada PIHK yang mengajukan dipanggil untuk pelunasan, yang lain tidak dipanggil untuk pelunasan? Jangan-jangan yang tidak dipanggil untuk pelunasan itu sesuai nomor urut porsi yang 5.196 tadi itu nggak dipanggil itu. Ada apa ini? Kan orang jadi bertanya-tanya, wajar. Karena ada yang dipanggil, ada yang nggak dipanggil. Nah, ketika memutuskan itu basisnya apa, Bapak? Kenapa sih dari PIHK X dapat 100, yang DPP PIHK misal ini PIHK Y katakanlah Azikro dapat 6, kenapa Al-Aqsa Juru Dakwah Al-Bayan Permata Ujas dapat 102? Ini saya sampling aja Pak, membaca dari daftar Bapak ini. Apa karena mereka yang ngajuin cuma segitu? Apa mereka yang ngajuinnya itu diverifikasi, yang lain yang lolos cuma segitu? Dan kenapa ada yang lain yang ngajuin kok nggak dapat? Nah, ini kan pertanyaan, apa sebab musabab, apa pasal, apakah dia melanggar ketentuan yang digunakan untuk ini dari Pak Dirjen ini? Kenapa yang nomor urut porsi nggak dipanggil daripada dia ingin melunasi? Kenapa yang nggak pakai nomor urut porsi dipanggil untuk melunasi? Itu pertanyaannya Pak. Apa sebab? Yang pertama Pak, untuk pengisian kuota ini kan adalah berbasis PIHK Pak. Berbasis kuota nasional. Tahu Pak, udah nggak usah sambut. Bapak yang memverifikasi. Saya nggak memperbalikan pada PIHK. Ya kan kalau soal itu jangan diulangi lagi. Di level itu kami setuju, paham. Yang kami tanyakan adalah ada PIHK yang mengajukan, menurut dia memenuhi syarat, tidak dipanggil perintah untuk melunasi. Kenapa ada yang dipanggil untuk perintah melunasi? Unsurnya apa yang ini dipanggil, yang ini tidak dipanggil? Pertimbangannya. Inilah Pak yang terus terang saya juga kaget juga ya mendengar pada hari ini Pak. Karena selama ini yang saya sampaikan kepada kawan-kawan kepada staf saya sampaikan, siapapun yang telah memenuhi mutu porsi harus sebagaimana porsinya, berangkat tahun ini, kecuali mungkin mereka sudah berikan kesempatan tapi tidak melunasi, itu hak lain, itu hal lain. Ya betul Pak. Betul. Itu Pak. Tetapi adalah kewajiban kita adalah menyampaikan kepada jamaah melalui PHK Pak, agar segera melakukan itu. Tapi setelah saya mendapat hari ini informasi tadi Pak, saya terus terang Pak cukup kaget. Pak, mohon maaf Pak, saya kira ini masalahnya begini Pak ya. Mohon maaf Pak ya. Masa sih ketika DPR jamaah itu ngadu ke DPR, kemudian pihak kementerian nggak tahu? Biasanya Pak, namanya orang sampai ke anggota DPR itu, kalau sudah di kementerian itu mentok nggak terlayani, harusnya pemerintahan itu tahu lebih dahulu. Biasanya. Karena apa? Jamaah nggak mungkin mau ngadu ke DPR kalau di sana dinyatakan sudah nggak ada masalah. Ini logika orang. Jadi saya jujur saja ya meragukan tatapan mata Bapak dengan mengatakan baru tahu hari ini. Saya meragukan tatapan mata Bapak. Ya ini kan Pak, pernyataan saya ini yang telah bersumpah oleh Bapak kemarin. Ya nggak apa-apa, Bapak sumpah nggak apa-apa. Tapi nanti Bapak ini sendiri loh, Bapak punya anak, punya cucu loh Pak. Iya Pak. Makanya kalau nanti Bapak bertanggung jawabkan ternyata Bapak hidupnya susah, jangan salahkan kita loh Pak.
Karena Bapak yang membuat keterangan yang beranu loh Pak, Iya. yang nggak sesuai loh Pak, gitu loh. Nggak apa-apa, itu kalau memang seperti itu. Nah, sekarang yang penting, sekarang saya ingin tahu jawabannya ini kenaan apa, diverifikasi lanjut berapa yang mahram, berapa yang ini semua. Karena Pak Marwan ini sama yang lain bisa mendatangkan Pak 5.200 orang yang harusan umur porsi yang berminat itu nggak berangkat itu ada Pak. Sementara Bapak memberikan lebih hampir 3.800 kepada 0 orang yang baru daftar pada hari itu. Ada apa ini? Sehingga patut kemudian kalau anggota DPR itu mempertanyakan dan ada unsur syak wasangka.